Kan kita udah banyak omongan-omongan lah orang-orang dekat Pak Presiden Jokowi ya. Pak Presiden itu tandanya kawinan itu sukses. Kalau presiden itu lebih dari 15 menit atau 20 menit lah ada di situ. Iya. Dan kemarin presiden gue ngantri aja hampir sejam. Iya. Terus gue pulang habis itu makan setengah jam lagi ya, kurang lebih 1,5 jam lah. Iya. Gue lihat Presiden bos di situ bos. Lama. Ini 1,5 jam presiden. bener kan? Betah banget presiden kita. Iya. Kenapa itu Gus? Apa? Infonya apa? Info A1-nya tuh. Presiden betah di kawinan. Iya. Ya mungkin makanannya enak, environment-nya enak. Itu kan kita kan kayak clubhouse, political clubhouse itu. Iya. VVIP-nya bos penuh bener. Iya, makanya. Jadi ya Iya. ada Tengah agak kosong, VVIP agak iya. Iya. Ya alhamdulillah ada 4 Menko datang, 18 Menteri Wamen datang. Gokil. Presiden Wapres. Kapolri, Iya, oposisi. oposisi Posisi banyak bos. Iya, Ya kan? posisi banyak. Gus. banyak. Makanya Mas Anies happy. Iya, itu memperlihatkan range ideologis persahabatan Gus Ipang ini. Betul. Itu satu. Yang kedua yang bikin deg-degan adalah nih Mas Anies ketemu Pak Jokowi kan nih. Itu papasan ya. Ketemu nggak Gus kemarin? Wah nggak tahu gua ada di atas lah kita. Iya, nggak mantau juga kali aja. Nggak mantau. Kali Yang aja penting masih semua. Nggak, malam itu gue seneng karena orang-orang happy. Karena semua tamu bisa selfie dengan tokoh idolanya. Masing-masing. Masing-masing. Iya. Masing-masing. Jadi, Dengan pialanya masing-masing ini ya. pialanya masing-masing. Yang besok langsung diposting IG-nya, deretan selfie-nya. Jadi ya kita menyenangkan banyak Ngudi pihak. aja ngobrol sama Jenderal Luhut. Sama Jenderal lu. Kau. Apa kabar kau? Salam buat teman-teman. Lain kali aku yang wawancara kau, jangan kau kerjai aku aja. Gimana Jenderal? Saya harus sehat dong. Gimana aku tata politik makin paten kah? Dan ada strategi among tamu. Gimana? Jadi among tamunya itu Mas Tantowi Yahya, Iya. Rizal Malarangeng, Iya, canggih. Itu kerongkongan emas semua itu kan. Bima Arya, biar nggak terlalu kuning, Iya, kan? betul. Nah, tapi kita kamuflas juga. Kita ada 2 profesor, Profesor Danang sama Profesor Erwan. Jadi, Profesor Danang ini. nah, dulu yang bekas jalan tol. Oh. Nah, Prof Erwan Danang Pargesit. Danang Pargesit. Terus satu lagi Prof Erwan ini deputinya Pak Azwar Anas. Biar kita kamuflas biar nggak terlalu politik banget. Biar ada akademisi. Malah yang gue lihat Gus. Simbol NU-nya. Nah, kurang NU gue lihat. Lah, Gus Miftah itu kurang. Oh iya, benar. Betul. Nah, tapi dalam peramongan, dalam infrastruktur dan iya kan Gus? Iya. Kan pemilik Sohibul Hajat kan sudah cukup mewakili. Kurang NU apalagi. Apalagi. Cucunya, cicitnya Adratus Syekh. Iya pokoknya. Nah, kita masuk ke isu terkini. Betul. Ya. Berangkat dari situ kumpulan Iya. orang-orang di situ kan Betul. ya. Kira-kira nih Gus, Fufu Fafa itu beneran Mas Gibran nggak? Nah, loh, gue ini percaya sama pemerintah. Untuk urusan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menkominfo. Oh iya. Kalau Menkominfo bilang bahwa itu akun itu bukan akunnya Mas Gibran. Nah, yang paling bisa melihat analitiknya, data intelijen itu kan pasti Kominfo. Jadi ya, gue percaya sama Budiari, sama ini ya. El Munces ini. sama El Munces, sama Menkominfo. Bahwa kalau kita tim mencari juga siapa, ya kita carilah. Tapi Cuma kan lu nggak ditugaskan untuk mencari. nggak ditugaskan dan tidak ditugaskan untuk mengannounce juga. Iya, Pak. Ya nggak ada lagi referensi lain ya. Maksudnya yang bisa ngecek ya cuma Menkominfo ya itu ya. Yang legal ya. Iya, yang legal maksudnya. Iya kan? Ya sama Kasihan abang kita ini, Kapolri Bos. lah. Iya, kenapa? Ya makin lu jebak ini kan artinya dia yang harus dikejar terus kan. Enggak, karena cuma akses legalnya kan memang cuma Menkominfo kan. Iya sama polisi. Sama polisi kan ya. BIN. Ya, tapi efeknya gini ya. Polisi, BIN, Iya. kejaksaan bisa nggak? Ngapain kan nggak ada konteksnya kan. Nggak ada konteksnya. Yang bisa
Sama Elon Musk, Kominfo, sama Elon. Enggak deh, bukan Kaskus Ya ya. kan pasti kan Kabar Reskrim, polisi, ya kan polisi itu kan, Iya. terus BIN kan, bin. Pertanyaan gua, Cuma yang ngumumkan cuma Menkominfo kan. Menkominfo. yang punya keberanian di atas rata-rata Iya. gitu kan. Yang lain ngeles kan semua kan. Saya jamin. Iya. Paten juga bang. Dia di atas memang Berarti. above rata-rata Oh, iya. memang dia. Tapi pertanyaannya gini, lepas itu benar atau enggak kan kita itu tergantung iman masing-masing kan, karena juga nggak ada data pembanding kan. Iya. Maksudnya yang legal, yang otoritatif kan nggak ada data pembanding selain Dan mau Kominfo. 1000 kali dibilang tidak benar, kalau lu udah percaya keyakinan lu itu benar ya, lu Iya, akan jadi benar itu hak terus. lu sepenuhnya Begitupun kan. sebaliknya Dan kan. itu hak lu sepenuhnya mau Sepenuhnya, percaya mau iya. enggak. Iya. Gus Ipang memilih percaya, gue mungkin abu-abu, lu mungkin Ya, Nggak percaya. mungkin ya Nggak kalau percaya. dalam karena Kalau Gus Ipang bukan ini- memilih percaya atau nggak percaya, dia memilih untuk tidak mengungkapkan. Nggak, gini, dalam membentuk persepsi publik bisa jadi apa yang dibilang sama Pak Kominfo ini, Menkominfo ini benar, ya. ya kan? Tapi karena yang ngomong adalah Menkominfo yang dianggap sebagian besar orang kredibilitas kebenarannya diragukan, terutama dari lawan-lawan politik, ya kan? Oh, Jadi kan lawan akhirnya mengurangi. Tapi coba kalau misalnya gue gitu ya, akan lebih prefer Bareskrim aja yang ngomong, ya kan? Misalnya dari direktur cyber, Ya. ya kan? Itu bisa jadi kredibilitasnya lebih tinggi. dipercaya, Ya. ya kan? Karena memang itu. Karena kan Minimal nggak berani lah mempertanyakan. iya, iya. Karena kan ini masalah blocking kan, masalah blocking. Mau benar atau salah, apapun yang keluar dari Menkominfo, orang udah nggak percaya. Misalnya, Iya, untuk iya. sebagian Nah, besar orang. iya. Nah ini kan cuma masalah ini. Tapi seberapa perlu Gus negara atau otoritas terkait itu memberikan klarifikasi untuk hal ini menurut lu sebagai ahli komunikasi ya? Ada butuh amat, harus apa tidak harus, ya. Harusnya kan karena ini berhubungan sama wapres terpilih. Iya. Isunya. Jadi harus di-clearin nih, ya kan? Nah, kalau gue dalam posisi pemerintah, gue tidak akan memilih Menkominfo. Tapi Suruh Bareskrim. Bareskrim kalau gue. Iya. Atau Direktorat Cyber lah. Iya. Meskipun Iya kan? sama-sama punya otoritas ya. Sama-sama punya terkait hal otoritas. ini ya. Iya, iya. Ini soal singer nih. Sehingga penyanyinya nih Iya, ya. iya, Ladies iya. Night-nya nih ya. Iya, bisa jadi datanya berbeda gitu ya, tapi kan tergantung siapa yang mau dipercaya. Iya. Jadi ya ke situ. Nah, pertanyaannya, kira-kira game ini akan dipercaya oleh Pak Prabowo nggak? Bahwa ini adalah Mas Gibran gitu misalnya. Pak Prabowo kan jaringannya banyak ya. Gue rasa juga Pak Prabowo juga sudah tahu juga sih. Harusnya ya. Ya benernya kayak apa gitu Benernya kayak apa? Kan artinya ya kalau seorang Ipang aja udah tahu, masa ya seorang Pak Prabowo nggak tahu gitu kan? Tapi kan ya sudah, apakah apapun hasilnya kan ya. Iya. Ya terserah Pak Prabowo mau menilainya bagaimana. Tapi kan back mind-nya sebenarnya menurut Gus Ipang kan apa namanya? Back mind-nya kan sebenarnya game ini kan mau mentorpedo hubungan Jokowi dan Prabowo kan sebenarnya. Iyalah. Kan Iya. golnya itu kan sebenarnya Iya. kan. Iya, dan pertama gue yakin, kalau gue sih nggak percaya, ya, gue nggak percaya karena ini lebih kepada serangan politik. Jadi Motifnya udah jelas. motifnya Iya. udah jelas. Back mind-nya itu. Iya. Ya. Mens rea. Iya, dan Pak Prabowo juga pasti nggak akan percaya juga lah. Jadi ya beliau kan juga kepengen move on lah. Artinya kalau yang menggelayuti publik bukan lagi terlepas ini benar atau tidak Mas Gibran, tapi apakah ini akan menjadi bibit awal untuk keretakan bukan hanya Jokowi Prabowo, tapi juga Pak Prabowo dan Mas Gibran since very beginning akan berdampak pada relasi ini. Menurut lu gimana? Menurut gue kalau Pak Prabowo merasa bahwa ini tidak benar, dan gue yakin tidak benar, itu juga pasti akan ngapain dibahas sesuatu yang nggak penting. Lawang ini serangan politik, mendingan kita ngurusin hal yang lain yang lebih penting. Dan motifnya Kira-kira udah ketahuan dari awal Dan kan. motifnya udah ketahuan dari awal bahwa ini adalah serangan politik untuk mengadu domba, untuk memecah belah. Iya, jadi ya gue nggak yakin Pak Prabowo bakalan ambil pusing lah untuk urusan ini. Ya, dan kalau untuk langkah politik dalam hal ini, Tuan Muni cerdas. Iya kan, pasang badan. Iya kan, kredit.
Jadi ya Ini ada kreditnya nih. Secara politik ini Ya. punya ini Pasti tambahan lah. nilai nih. kan there is no free lunch. Kreditnya ke bos baru atau ke bos lama ini? Dua-duanya dong. Nah, gimana? Dua-duanya gimana? Coba lu jelasin. Kalau bos lama udah pasti, karena kan menyangkut Putra. putranya. Kalau bos baru, ya kan putranya kan bos baru, Oh ya kan. Jadi ya masuk ke situ. Dan buat Pak Prabowo, ya beliau kan juga nggak kepengen memulai sesuatu dengan ada noda kan. Jadi ya sesuatu yang udah pasti diyakini tidak benar, ngapain gue bahas? Yang penting gue tutup aja deh. Des. Muni ngomong, udah Pak, tenang Pak, saya akan pasang badan. Misalnya begitu. Ya kan pasti dapat kredit dong. Dan bagus, menurut gue sih bagus lah. Perkara orang sebel apa enggak sama Iya. Menkominfo itu kan hal kedua. Iya, karena masalah keberanian ya. Karena yang punya otoritas untuk bicara banyak sebenarnya. Iya. Tadi aparat apa Iya, iya. macam-macam. Tapi yang berani untuk mengungkapkan itu Menkominfo ini ya. Iya. Iya. Dan maksudnya- kredit untuk keberanian itu nggak kecil. Iya dong. Kan pasang badan. Jadi ya. Untuk masalah gini emang punya rekam jejak agak bagus Di memang. urusan Iya. nyali. Uji nyali. Bang, Iya. ada Untuk- plus 3 bang ini bang. Iya, untuk uji nyali ini nyawa agak banyak kayak kucing kawan. Dan Bang Muni ini kan udah invest banyak hal kan. Di awal-awal inget nggak dulu waktu zaman Pak Jokowi masih ada Ganjar segala macam. Iya, iya. Dia kan bikin Musra. musra itu kan wah pertama Itu kali yang sebelum mesra ngedeklar- itu. Rakernas. Iya, maksudnya yang announce sama Pak Prabowo di Iya, awal iya. itu kan dia. Betul. Iya kan? Ketika orang masih bingung Jokowi ke Prabowo apa ke Ganjar. Dia cerdas tuh melihat itu dan pasang badan otomatis. Wah kreditnya kan udah dia nanam tuh ceding di Pak Prabowo kan. Bagus, ya emang harus begitu. Bahwa dia dicaci maki semua orang ya terserah yang penting. Iya. Udah iya benar. Tapi gini, kalau ini sebuah serangan politik gitu ya, ya apa yang membuat penyerang ini gitu ya, itu percaya bahwa ini nih barang ini bisa bikin pecah ini. Karena tujuannya memang memecah. Iya, kan motifnya udah jelas. Iya, Motifnya kan memecah, Iya. iya kan? Itu clear di situ ya. Ya mereka berharap dapat jackpot. Ini kasus diinin ke hukum, cacat di depannya, hubungan pecah, negara nggak stabil. Syukur-syukur nggak jadi dilantik, misalnya gitu kan. Oh, ada yang sampai situ. Ya mungkin aja kan kita nggak tahu. Itu skenario paling Iya, ideal. iya. Iya kan Orang yang menginginkan namanya juga itu. nice Iya. try gitu kan Iya. ya. Iya. Iya kan orang-orang ini kan ajaib-ajaib semua gitu kan. Jadi gue baca ada pinter politik juga ngomong nah, gitu. sudah Bang begitu Refli. kalau bagi gue ini sudah masalah persepsi bukan benar atau salah. Apa membuatnya persepsi? Kan persepsi kan sampai si Ainun Najib kan bikin tuh dari sini tweetnya si siapa Cili Pari gitu kan nyambung ke sini seolah-olah gitu kan. Ya. Itu kan otak-atik gatuk. Kalau memang diyakini benar, kenapa nggak dibuka aja datanya? Bahwa ini punyanya emailnya si ini. Dari email ini yang punya adalah nomor telepon ini, yang mana KTP-nya ini, nick-nya segini, kan ketahuan Nggak semuanya. terlalu susah ya. Nggak terlalu gampang juga, tapi ya bisa hanya orang-orang punya akses tertentu yang bisa gitu loh kan. Kan sekali lagi itu kan persepsi yang dibangun. Iya kan? Kalau emang mau nyikat langsung, ngebom langsung ya tunjukin dong datanya. Kenyataannya kan enggak. Dan buktinya Muni bisa nunjukin enggak, yang punya bukan dia kok.